naikkan pujian lagi nomor 13. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Yesus berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat firman-Mu ditaburkan Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menyampaikan isi hati-Mu, kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, berikan kami telinga murid untuk kami bisa mendengar dan Terima mengenal kasih. Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Dan kami mengerti dan memahami setiap firman yang ditaburkan Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kami dan menjadi pimpinan dan tuntunan bagi kami setiap kehidupan kami, langkah-langkah kehidupan kami, sehingga firman itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berikan urapannya daripada tempat yang maha tinggi, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan seluruh firman-Mu menurut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam semuanya. Shalom. Ya, pagi hari ini renungan kita bersama-sama belajar firman Tuhan tentang bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Rupanya mengasihi Tuhan itu perlu terus diusahakan, diupayakan untuk terus bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan dalam Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Puji nama Tuhan. Rupanya mengasihi Tuhan itu perlu belajar, perlu senantiasa diusahakan, perlu berjuang, ya. Keselamatan itu anugerah, keselamatan itu gratis, tetapi untuk menjadi murid Kristus adalah bayar harga. Kita perlu belajar, bertumbuh bersama, terus merenungkan firman Tuhan. Saya minta Pak Hari membuka di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 20. Suaranya Pak Hari ini keras luar biasa, ya, menggelegar. Efesus 3 ayat 16 sampai 20. Haleluya. Efesus. Beginilah firman Tuhan, Efesus 3 ayat 16 sampai 20. 20. Ya, Efesus 3 ayat 16 sampai. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji nama Tuhan, haleluya. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus terus berdoa supaya memahami betapa ya lebarnya, dalamnya kasih Tuhan itu ya kepada kita. Ya. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat Efesus supaya jemaat di Efesus memahami betapa Tuhan itu mengasihi jemaat di Efesus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara di mana saja berada saudara, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah, pertanyaannya apakah kita juga mengasihi akan Tuhan? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Saya minta Bu Elis suaranya keras, nanti Bu juga dapat, Bu Mary juga dapat jatah, siap-siap. Bu Mary Lukas 15 ayat 1 sampai 7, nanti Bu selanjutnya nanti siap-siap aja Bu Mary Lukas 15 ayat 8, tapi jangan disambung ya. Bu Mary dulu, Lukas 15 ayat 1 sampai 7, yang keras. Lukas 15 ayat 1. Bu Mary dulu aja. Nanti Bu Eli saya Lukas 15 ayat 8. Bu Mary dulu yang keras. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat 2. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, dalam perumpamaan itu Yesus dalam firman-Nya mengatakan ya tentang domba yang hilang. Dia meninggalkan 99 yang domba tetapi mencari yang satu. Nah, khotbah ini adalah gambaran orang Kristen seperti domba yang terhilang. Ya, kasihnya. Jadi orang Kristen, gambaran orang Kristen domba yang terhilang itu dia selalu minta dicari, minta diperhatikan. Ya, dia belum bisa mengerti melayani. Dia maunya dilayani. Ya, ia mengikut Tuhan ya karena terikat oleh apa? Pengen diberkati, perlindungan seperti Mazmur 23. Ya, jadi gembala itu mencari domba yang terhilang. Ya. Tetapi kalau kita domba yang baik, kita yang mencari Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ini adalah gambaran kasihnya kepada Tuhan itu ya diberikan 1%. Kenapa? Karena apa? Domba yang 99 itu ditinggalkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik mencari yang satu domba. Nah, kita berharap bukan yang dicari terus oleh Tuhan atau oleh gembala kita, tetapi kita yang mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, ini yang pertama. Jadi orang Kristen yang pertama adalah gambaran orang Kristen seperti domba yang terhilang. Yang selanjutnya adalah orang Kristen seperti dirham. Tolong dibacakan Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya, yang pertama tadi adalah orang Kristen seperti domba yang terhilang. Yang kedua,
yaitu orang Kristen seperti dirham. Ya. Di perumpamaan dalam khotbah itu dirham yang hilang. Nah, di orang Israel itu kan ya dari tanah, dirham kalau jatuh, uang logam itu ya, itu jatuh dicari, ya, disapu dan dikumpulkan, dicari. Ini juga dirham, ini gambaran uang berkat. Orang Kristen yang seperti dirham, ya, dia datang mencari Tuhan itu karena berkat atau kekayaan. Ya. Dia bukan karena mengasihi Tuhan itu karena Tuhan sudah mengasihi begitu luar biasa kepada kita, tetapi karena berkat. Ya, firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini adalah gambaran orang Kristen seperti dirham. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga adalah orang Kristen seperti anak terhilang. Nggak usah dibaca, kita sering dengar, betul? Amin. Ya, anak yang terhilang ini adalah tadinya di dalam persekutuan dengan Bapa. Dia menikmati fasilitas Bapa, ya, baik berkat secara rohani, secara jasmani. Tetapi karena dia meminta hak warisnya, dia pergi menjauh dari Bapa. Dia pergi, ya, merantau lalu menghabiskan berfoya-foya, habis ya semuanya untuk kesenangan duniawi. Akhirnya suatu ketika anak bungsu ini akhirnya apa, saudaraku? Dia kehabisan hartanya, semua harta warisan habis, bahkan sampai makan pun susah. Dia bahkan bekerja di perusahaan peternakan babi, mau makan aja susah. Akhirnya dia makan dari makanan babi itu, bajunya kotor bau babi semuanya. Ya, dan ini juga gambaran orang Kristen seperti anak yang terhilang. Ya, dia diberkati. Ya, setelah diberkati, dia terhilang. Akhirnya sadar. Anak bungsu akhirnya sadar. Aku telah berdosa kepada Bapa, aku juga berdosa kepada surga. Di rumah Bapakku banyak pelayan-pelayan. Di rumah Bapakku banyak fasilitas. Aku di sini mati kelaparan. Lebih baik aku pulang kembali ke rumah Bapa. Nah, akhirnya apa, saudaraku? Anak bungsu ini sadar dan kembali ke Bapa. Nah, orang Kristen yang seperti anak bungsu ini setelah diberkati, hilang, lalu dia sadar, balik lagi kepada Bapa. Nah, kita mengharapkan nggak seperti anak yang terhilang ini. Kita tetap dalam persekutuan dengan Bapa. Diberkati, belum diberkati, kita di dalam persekutuan dengan Bapa. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, karena kekristenan itu bukan selalu berkat. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia harus pikul salib dan sangkal diri. Nah, untuk itu saudaraku, jangan sampai kita diberkati, ya, lalu kita hilang, lalu kita datang kepada Tuhan, diberkati lagi, hilang lagi, diberkati, hilang lagi. Jangan. Kita datang kepada Tuhan, apapun situasinya, suka duka, tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Yang keempat, ya, tolong dibacakan Pak, hari lagi, ya, 2 Korintus 11 ayat 1 sampai yang kelima, suaranya keras, ya, 2 Korintus ayat 1 sampai yang kelima. 2 Korintus pasal 1, 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 5. Pasal 11 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus Pasal 1 11 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. 6. Cukup 5 aja.
Ya, puji nama Tuhan. Yang keempat, adalah orang Kristen tunangan Kristus. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, aku telah mempertunangkan, ya, kepada mempelai laki-laki kepada Kristus. Ya, saudara kita ini jemaat, sebagai jemaat, baik wanita dan laki-laki di hadapan Tuhan itu adalah mempelai wanita. Jangan protes, saya berkumis ke mempelai wanita. Itu adalah gambaran sebagai gambaran bahwa kita ini mempelai wanita di hadapan Kristus. Kristus sebagai mempelai laki-laki. Nah, kita ini dipertunangkan. Paulus sampai cemburu, khawatir kalau ya jemaat Korintus ini diperdaya oleh keadaan dunia ini. Ya. Jangan sampai mereka ini sudah bertumbuh menjadi ya dewasa, telah dipertunangkan kepada mempelai Kristus. Ya, dia sudah dipertunangkan. Dia akhirnya apa, saudaraku? Dia berpaling kepada mempelai laki-laki, kepada Injil yang lain. Ya. Kan sekarang ini akhir zaman banyak ya Injil-Injil yang tidak murni yang diberitakan. Ya. Dengan iming-iming, ya. Bukan Injil yang memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang Yesus yang murni. Tetapi ya dengan rupa-rupa janji-janji yang manis-manis. Nah, jangan sampai kita yang sudah mengerti akan rahasia ini, kita sudah dipertunangkan, kita diperdaya keadaan dunia ini, saudara. Bahwa kita ini adalah dipertunangkan. Ya, orang kalau lagi tunangan suka memuji, betul kan? Kalau di dalam Kidung Agung itu, kalau seorang laki-laki memuji kepada ya wanita, kakimu seperti rusa. Nah, itu kalau memuji begitu. Mungkin ya, kakimu seperti gajah. Ya, kan itu meledek. Jadi yang diambil apa? Seperti rusa. Kakinya tuh langsing kecil, ya kan? Itu di Kidung Agung itu membayangkan kakimu seperti rusa. Dan sering kali kita kalau mendengar ya di sosial media itu kan orang matamu seperti apa? Bulan sabit. Sipit berarti ya. Alismu seperti lagi bulan berapa gitu ya. Bibirmu merah seperti delima. Nah, itu gambar sedang memuji-muji. Nggak ada orang memuji. Itu masa-masa pertunangan. Demikian juga kita sebagai yang dipertunangkan kepada kita, suka memuji Tuhan, amin, suka menyembah Tuhan, ya, sebagai mempelai, sebagai tunangan kita. Jadi Kristen yang sudah dipertunangkan inilah kita yang suka, ya, intim dengan Kristus, dengan Tuhan, suka berdoa, suka menyembah, ya, suka baca firman, ya. Kalau pacaran dulu, kalau dapat surat, zaman belum ada WA, belum apa itu, ya, dapat surat suka dibaca, di kamar mandi dibaca, ya, di mana-mana dibaca, ya, pengalaman pribadi. jadi dibaca di bulan, ada sudah dibaca, tapi dibaca berulang-ulang. Itu Kristen tunangan. Yang terakhir, ya, Kristen yang terakhir adalah Kristen calon mempelai. Tolong dibaca yang keras kembali. Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat 9. Wahyu pas. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan menjadi mempelai anak domba. Ya. Jadi malaikat itu ingin menunjukkan para mempelai yang sudah di surga, yang sudah layak dengan ya baju lenan halus mereka itu kepada anak domba, kepada Kristus. Nah, kita ini kalau sudah levelnya calon mempelai, orang kalau mau menikah kemarin kan lihat menikah sama Ciana ya, itu yang dipikirkan apa? Baju pengantin. Ya, sudah beda. Ya, baju pengantin itu berbicara tentang baju pesta.
baju mempelai. Firman Tuhan mengajarkan baju kita ini biar gak kelihatan ketelajangan kita ini harus pakai baju mempelai, baju kekudusan, baju kebenaran, baju pengantin, jubah kebenaran. Seorang yang mau menikah itu, mempelai itu memikirkan tempat pesta, betul gak? Tempat pesta, gedungnya di mana? Gak mungkin kalau yang ecek-ecek itu mau nutup jalan, menikah gitu, di jalan. Tetapi kalau yang punya duit, yang wah, apalagi raja segala raja, tempatnya mewah, anak raja di gedung sewa, gak mungkin di jalan ya apa? Jalannya di stop, terus style dangdutan di situ nggak. Tempatnya bagus di gedung yang mewah. Ya. Memikirkan tempat, baju, tempat, ya semuanya, makanan, semuanya. Nah, orang Kristen yang mempelai itu ya memikirkan tentang kedatangan Tuhan Yesus seperti gadis bijaksana. Banyak berdoa, bersiap-siap berjaga. Sebab ketika pesta zaman kawin anak domba itu terselenggara, kita sebagai mempelai kudus ikut bersukacita. Ya. Makanya kita perlu mempersiapkan. Banyak kita berdoa pada Yesus atau Tuhan kita ada sebagai mempelai laki-laki dan dan kita jembatannya adalah mempelai wanita. Saudara pernah melihat pernikahan yang mempelai pria dewasa, yang mempelai wanitanya kecil, anak-anak seperti Catherine berjalan di altar, deng deng celeng, deng 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 deng, yang pria dewasa, yang wanitanya masih kayak gitu. Anda lihat gak? Gak ada. Ya. Jadi harus dewasa. Mempelai kita sebagai mempelai wanita juga harus dewasa. Artinya apa? Rohaninya dewasa, memikirkannya dewasa, intim dengan Tuhan, suka kepada ya sesuatu yang firman-Nya keras, bukan apa, firman-Nya lembut. Dan orang dewasa makanya apa? Nasi padang, betul kan? Gak mungkin makannya bubur aja sum-sum, gak mungkin. Makanya nasi padang, nasi babat, terus apa ya? Janda. Wah, janda luar biasa. Makanya itu yang luar biasa, yang ya kadang-kadang perlu mengunyah yang keras. Tetapi anak-anak makanya sum-sum, bubur sum-sum, ya. Jadi yang lembek-lembek. Nah, orang yang dewasa menerima firman yang keras tidak mudah sakit hati. Ya, saya percaya saudara Bapak Ibu semua, baik di tempat ini maupun di rumah di mana saja berada, kita rindu bertumbuh, ya, bukan sekedar menjadi orang Kristen seperti domba yang terhilang dicari terus. Kita yang mencari Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, bukan orang Kristen dirham yang hanya mencari mengejar berkat. Ya. Yang ketiga, bukan orang Kristen yang terhilang seperti anak bungsu itu. Tadinya sudah baik di dalam persekutuan dengan Bapa, tiba-tiba dia minta hak waris lalu terhilang. Setelah itu kembali lagi dia datang. Nanti kalau udah diberkati hilang lagi, lupa. Saya ingat ada di jemaat di Wiyung dulu itu. Oh, waktu minta didoakan dulu Bapak kembali kita, Bapak Indra, supaya suaminya dapat bekerja dan diberkati Tuhan. Namun setelah diberkati Tuhan, suaminya keliling, ya, keluar negeri terus, jarang pulang sih. Lalu istrinya minta supaya apa? Ya, diberhentikan dari pekerjaan. Kan lucu lagi. Setelah diberkati, kenapa? Karena saking kelilingnya sibuknya itu, nggak sempat beribadah. Nah, jangan sampai saudara diberkati Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tetap menjadi berkat. Jangan seperti orang kaya, ya, yang orang kaya itu terikat oleh kekayaannya itu. Kita rindu menjadi jemaat yang dipertunangkan dan akhirnya menjadi jemaat mempelai Kristus. Nah, dari hal ini sudah kita bertumbuh di dalam kasih kita. Makanya seperti Paulus katakan, aku rindu supaya kamu mengenal kasih Tuhan yang begitu dalam dan lebar dan luas. Nah, kita juga harus memahami, kita juga pengen belajar mengasihi Tuhan, ya, untuk membalas kasih-Nya. Ya.
bukan saja seperti domba yang terhilang, seperti dirham yang terhilang, seperti anak bungsu yang terhilang, tetapi kita rindu menjadi jemaat yang dipertunangkan dan akhirnya menjadi mempelai. Haleluya. Nah, mari sama-sama saudaraku kita akan berdoa, kita naikkan pujian ya, seperti wanita yang berkasih. Seperti wanita mengasihimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Engkau Yesus baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Terima kasih. Demikian hidupku mengasihimu, Engkau Yesus baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Benar Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami semua. Oh Tuhan, betapa dalam dan luas dan lebarnya kasih-Mu kepada kami. Kasih-Mu yang tertinggi yang sudah Kau nyatakan, Kau telah mati bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, tidak ada kasih yang begitu besar, begitu luar biasa seperti kasih-Mu yang rela memberikan nyawa kepada kami Tuhan. Engkau telah mengajar kepada kami, jangan sampai kami menjadi orang Kristen hanya sekedar seperti anak yang terhilang. Oh, seperti domba yang terhilang. Oh Tuhan, bukan kami yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kami Tuhan. Oh, Engkau juga mengajar supaya kami tidak seperti orang Kristen dirham. Oh Tuhan, yang terhilang, yang hanya mengejar berkat. Oh, di mana harta-Mu berada, di situ hati kami berada Tuhan. Engkau tidak kehendaki Tuhan Yesus. Engkau juga mengajar kepada kami supaya kami jangan seperti
Oh, orang Kristen seperti anak yang terhilang, anak yang bungsu Tuhan, yang jauh daripada Engkau. Engkau rindu supaya kami dekat dengan Engkau Tuhan. Oh, bersekutu dengan Engkau, intim dengan Engkau Tuhan. Tinggal di dalam Engkau Tuhan, Engkau di dalam kami, supaya kami berbuah banyak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mengendaki kami. Oh Tuhan, seperti Tuhan, orang Kristen yang dipertunangkan Tuhan, yang intim, yang dekat dengan Engkau, yang suka memuji Engkau, suka menyembah Engkau, suka berdoa kepada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Engkau juga bahkan mengendaki kami menjadi orang Kristen lalu mempelai Tuhan, yang mempersiapkan, yang memikirkan akan baju mempelai, akan tempat pesta. Oh Tuhan, orang yang menanti-nantikan akan Engkau sebagai mempelai laki-laki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa seluruh sedang jemaat di mana saja berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka memiliki kasih yang luar biasa. Oh Tuhan, yang memiliki kerinduan kepada Engkau Tuhan, bukan karena berkatnya saja Tuhan, tetapi karena kami rindu Tuhan. Oh Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, persembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Makasih itulah doa kami Tuhan. Kami berdoa, ya berkati saudara kami ada di tempat ini sudah setia doa pagi, juga di tempat yang lain Tuhan yang mengikuti program ini. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Tambahkan kesetiaan mereka, baik secara pribadi maupun beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.